Oke, selamat datang. Kali ini saya akan eh, menjelaskan mengenai bagaimana membuat sebuah halaman website yang nantinya akan menampilkan data daripada tabel dari sebuah data di dalam database. Nah, di sini contoh tampilan yang dibuat berdasarkan materi sebelumnya, di mana di sini menampilkan data username, gender, tempat lahir dan tanggal lahir. Juga di sini ditambahkan yaitu tindakan atau event action. Jadi record tersebut ataupun data tersebut nanti bisa kita lakukan apa. Di sini nanti ada digunakan delete sama edit ya. Lalu seperti apakah script yang kita buat? Oke. Jadi untuk scriptnya sendiri ya, di sini kita masuk langsung saja ke dalam dokumen dari web 3 view kita. Ya, sebenarnya dasarnya semuanya sama ya, dari bahasa yang sudah saya berikan di dalam sebuah file PowerPoint tentang bagaimana mengambil data dari sebuah database. Oke, fokus kita dalam tampilan saat ini ataupun program kita itu sebenarnya ada di sini. Salah satunya pertama ini dan ini. Jadi yang pertama kita buat sebuah div di sini ya, ataupun blok dari coding nanti yang akan kita gunakan atau sebagai tempat untuk menampilkan data-data tabel yang akan kita ingin tampilkan. Nanti akan ditampilkan di sini. Ya. Nah, untuk scriptnya sendiri saya menggunakan di sini nama fungsinya adalah function ya, data user. Jadi load data user. Jadi fungsi ini nanti akan dengan nama load data user. Di mana load data user ini nanti akan dipanggil pada saat pertama kali website ini di loading. Nah, di sini ada tambahan atribut onload. Jadi tujuannya agar pada saat website ini pertama kali di load, dia langsung akan menampilkan data-data yang ada. Tujuannya seperti itu. Jadi pada saat di onload, dia langsung lakukan proses apa? Nah, prosesnya di sini dia akan melakukan pemanggilan data. Di mana pengambilan datanya ini menggunakan file PHP ataupun program PHP di sini. Ya. Di mana nanti hasil dari pemanggilan dari file user ini akan disimpan di dalam ya elemen tag dari view user yang tadi sebelumnya kita deklarasikan di sini. Ini dia ya. Jadi itu adalah maksud tujuannya. Lalu selanjutnya apa yang ada dalam view user ini sendiri? Oke, kita akan ambil view user di sini. Ya. Oke. Di dalam view user sendiri di sini bisa kita lihat ya. Prosesnya yang pertama kita mengincludekan dulu koneksi dari database. Ya. Lalu perintah selanjutnya adalah kita mengquerykan ya data apa yang mau kita ambil ya. Lalu di sini ya, kita jalankan query tersebut. Ya. Setelah kita jalankan query tersebut, di sini kita bikin dulu awal pertama ya. Ini sebenarnya prosesnya bisa di sini atau bisa juga di atas ya. Cuma ini posisinya kebetulan saya buat di sini. Ya. Kenapa? Karena dia tidak ada hubungannya dengan yang ini. Jadi istilahnya ini tetap akan dibuat walaupun datanya tidak ada ataupun koneksinya gagal. Ya. Ini harusnya kita tetap buat ya. Ya, atau datanya tidak ada. Lalu di sini selanjutnya ini dibuat dulu kepala daripada tabel ya. Jadi kalau kita kembali lagi di sini ya, kepala ini yang dibuat terlebih dulu, headernya ya. Header ini dibuat lalu diperiksa di sini. Dia tujuannya memeriksa apakah proses dari menjalankan query di sini ini memiliki hasil ataupun memiliki record yang terefektif. Jadi maksudnya ada nggak record yang dihasilkan dari query di atas. Nah, apabila ada, maka di sini ada while baris sama dengan fetch associated. Jadi tujuannya di sini adalah dia mengambil tiap-tiap record daripada record yang ditemukan di dalam hasil tersebut dan disimpan ke dalam variabel baris ya. Nah, lalu di sini kita buatkan struktur untuk membuat tabel. Nah, di sini saya buat kebetulan saya bikin echo-nya satu-satu. Sebenarnya bisa saja ini kita gabungkan sampai sini bahkan sampai sini gitu ya. Cuma biar kelihatannya seperti ini aja dulu. Nah, itu bebas ya mengenai bagaimana cara menggunakannya. Saya contoh seperti ini ya. Ini sebenarnya bisa saja disatukan dari sini sampai sini ya. Tidak perlu dipisahkan seperti ini. It's okay. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Ya. Di mana di baris ini kita pertama kita gunakan tr, berarti kita membuat row baru, tabel row ya. Lalu baru kita buat kolom baru. Dari kolom baru di dalam tag kolom baru ini kita tambahkan lagi field yang akan kita tampilkan di sini adalah
Di dalam baris yang sudah kita ambil datanya, kita ambil username, ya. Terus baris selanjutnya adalah gender, terus tempat lahir dan tanggal lahir, ya, itu seperti itu. Nah, sedangkan di kolom terakhir di sini, ya, kini hanya ditambahkan dua buah tombol fungsi yang nantinya ini akan kita gunakan untuk mengedit data tersebut. Nah, di sini saya gunakan sistem ID-nya pun saya programming, ya. Jadi edit nanti nama ID-nya itu akan disesuaikan, tiap barisnya itu sesuai dengan apa username-nya, gitu kan, karena username-nya harus bersifat unik, ya. Lalu selanjutnya untuk go edit-nya pun di sini saya gunakan username karena username ini sebagai pengunci. Jadi variabel yang kita gunakan untuk mengedit itu apa, gitu ya. Nah, ini adalah username. Untuk delete pun kita patokannya adalah menggunakan username. Ya, sekarang dengan catatan yaitu username tidak boleh ada yang ganda. Ya. Nah, ini apabila ini semua akan dilakukan apabila ada datanya. Tetapi jika tidak ada, dia akan memunculkan teks tidak ada data, ya. Walaupun di sini sebenarnya harusnya biar kelihatan keren gitu, ya, harus tetap menggunakan tr dan td. Ya, kita gunakan call span, ya. Karena kalau kayak gini di sini ada tabel, akhir itu tabel, tapi ini kok ada muncul sendiri gitu tanpa ada ini. Oke, kita tambahkan sedikit tr, ya, kita kasih td. Di sini mungkin kita tambahkan call span, ya. Call span-nya berapa? Di sini kita hitung dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, tapi saya tidak akan taruh dia 5. Tapi saya hanya taruh dia 4 di sini, ya. Slash td. Oke, ini saya save sedikit. Oke, terakhir ditutup. Jadi kalau dia tidak ada, dia akan menunjukkan bacaan tidak ada data, ya, di dalam tabel tersebut, ya. Tapi di sini call span baru 4, kurang 1 lagi. Nah, nanti tujuan saya 1 lagi ada di sini. Nanti kita akan membuat satu buah tombol lain, ya, di mana tombol tersebut nanti tujuannya adalah melingkan untuk membuat data baru, ya, link yang akan kita gunakan untuk membuat data baru. Oke, caranya ini saya ambil pisah dulu biar gampang kita melihatnya, ya. Oke, seperti ini. Oh, ini maaf, salah. Oke, ini saya ambil saja, nanti kita edit sedikit, ya. Jadi di sini kita tambahkan. Nah, masalahnya kan di sini kita nggak ada username, ya kan. Berarti kita harus buat namanya, mungkin di sini nanti kita buat sebuah fungsi, ya, namanya go new, ya, atau go baru, terserah lah, ya. Lalu di sini saya set new, type button, di sini name-nya kita ganti dia new. Di sini kita tidak perlu username, ya, karena tombol ini pun hanya ada 1, ya. Jadi kita tidak perlu ada dia, ya. Jadi cukup seperti ini saja. Oke, kalau kalian perhatikan di sini memang coding saya agak sedikit menjelimet, ya. Satu ada yang pakai double quote, satu pakai kutip, nggak apa-apa. Karena ada keperluan di sini tengahnya, ya. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Ini asumsinya kalau tidak ada data. Tapi sebenarnya bisa saja, ya. Data ini kita simpannya di bagian bawah. Jadi istilahnya mau dia ada data atau tidak, di situ ada tombol baru tersimpan. Kayaknya lebih bagus itu, ya. Oke lah, kalau gitu kita pindahkan ke bawah saja. Ini kita hapus. Oke, ini kita hapus, kita pindahkan ke bawah. Berarti di mana nih? Nah, ini kita pindahkan. Jurang. Berarti ini tetap dijadikan 1, ya, bisa, ya. Oke, kita jadikan 1. Berarti kalau kita jadikan 1, call span-nya kita tambahkan jadi 5. Oke, kita tambahkan di sini saja, ya. Oke, ini yang nanti akan kita gunakan. Tetapi kita bisa gunakan juga sama seperti dia. Boleh tr ini di sini kita pakai td, ya. Ini boleh dia kita taruh di tengah full satu blok gitu, seperti itu. Atau kita bisa juga menggunakan pembagian-pembagian seperti di atas, ya. Tapi untuk sementara di sini saya gunakan
seperti yang ini aja, /td. Nah, oke, ini supaya buat seperti ini. Di sini pun saya set saja ke apa namanya, call span-nya samalah, sama dengan 5 ya. Jadi nanti dia akan tampil kurang lebih seperti ini. Maaf. Nah, ini kan seperti ini ya. Oke, saya refresh. Nah, di sini ada tombol new baru. Cuman kalau kita lihat seperti ini mungkin agak kurang enak ya. Kita pengen ada di sini gimana? Oke, kita akan buat dia ada di situ. Oke, yang pertama berarti call span di sini jangan 5, 4. Di sini kita pakai TD lagi. Ya. Jadi untuk membuat, tadi kan kita sudah hitung ya bahwa dia harusnya ada di sini gitu. Ya, dalam satu blok terakhir ya. Oke. Nah, ini harusnya seperti ini. Oke, kita set. Nah, dia sekarang posisinya ada di sini. Jadi di sini kosong. Ya, jadi bagian terakhir ini adalah untuk menggunakan tombol new di sini, sehingga kita bisa membuat data baru dengan menggunakan tombol sini. Jadi istilahnya menunya sudah ada dalam tabel awal view. Jadi view ini akan kita jadikan tabel utama, tampilan utama. Ya, oke. Saya rasa untuk sementara untuk di view sampai di situ ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk edit dan delete. Tapi untuk sementara new-nya ini sendiri, sebelumnya kita sudah pernah buat sebuah sebuah halaman ya yang digunakan untuk menambahkan data. Ya, ini ya. Jadi ini yang kita gunakan untuk menambahkan data. Oke. Ini kebetulan ada datanya. Oke, di sini berarti kita akan panggil dia add view. Nah, ini adalah data yang kita gunakan untuk menambahkan data. Ya. Jadi kita akan panggil dia pada saat kita klik tombol add new tadi. Oke. Nah, pertanyaannya mungkin ya kan di sini kita belum ada fungsi go new ya. Tapi di sini sudah saya di view user di sini sudah disiapkan ya, di view user HTML sini sudah siapkan go edit, go delete. Oke, kita tambahkan dulu satu lagi function go new. Klik ID tidak perlu karena kita bikin baru ya. Ini boleh kita save. Jadi ini kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam view user ini ya. Jadi go new tadi kita cek kembali di sini scriptnya benar nggak. Oke, go new ini yang kita akan panggil ya pada saat dia mau dijalankan ya. Oke, ini saya close dulu. Oke, sekarang bagaimana yang kita jalankan? Gampang, kita pakai ini aja, window open ya. Window open apa ya, yang kita open itu ya itu tadi web. Di sini kebetulan namanya itu web 02 add edit .html. Oke, di sini targetnya sendiri saya akan kasih di halaman baru ya, blank ya. Jadi tujuannya biar kita saat diklik itu dia akan jalan di halaman baru. Oke, kita cek. Oke, ini view ya. Oke, pada saat kita klik new. Oke, kita klik new. Nah, nanti akan muncul di halaman baru halaman web dari new tadi kita. Ya, ini kurang lebih seperti ini caranya. Ya. Oke, saya rasa sekian. Nanti kita lanjut lagi.